Jurus memikat tamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua kebaikan terlimpah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Suatu hari, rasa bosan membuat sang raja ingin mencari hiburan baru. Namun tanpa disadari, tantangan sederhana yang ia rancang justru berubah menjadi permainan kecerdikan yang tak terduga. Ketika akal licik bertemu dengan kecerdasan spontan Abu Nawas, siapakah yang sebenarnya akan menang? Dan inilah kisah lengkapnya. Entah kenapa hari itu Baginda Raja merasa jenuh. Kekayaan yang berlimpah dan kekuasaan yang dimilikinya justru membuat dirinya bosan hidup di dalam istana. Salah satu penasehat istana pun menyarankan agar Baginda Raja pergi berburu ke hutan seperti biasanya. Namun saran tersebut ditolak oleh Baginda Raja. "Aku sudah bosan berburu ke hutan. Apa ada saran lain?" tanya Baginda Raja. "Sebenarnya apa yang membuat Paduka bosan?" tanya balik penasehat istana. Aku bosan hidup di dalam istana. Aku jenuh dengan semua keadaan ini," jawab Baginda Raja. "Oh, jadi pada intinya Paduka ingin mencari suasana baru. Saya punya ide, Paduka. Bagaimana kalau Paduka berkemah?" "Berkemah? Sama sekali aku tidak tertarik," balas Baginda Raja. Penasehat istana itu kemudian berkata lagi, "Begini Paduka, supaya kegiatan berkemah lebih berkesan, Paduka ajak saja Abu Nawas. Nanti Paduka tantang Abu Nawas sebuah permainan. Bukankah selama ini Paduka ingin supaya Abu Nawas kalah?" "Iya, memang. Tapi permainan apa yang ingin kamu usulkan?" tanya Baginda Raja. Penasehat istana itu lalu menjelaskan jenis permainan yang akan dilombakan. Mendengar itu, Baginda Raja tampak senang. "Wah, ide kamu sangat cemerlang juga. Kali ini pasti Abu Nawas akan kalah. Baiklah, sekarang juga panggil Abu Nawas kemari." Beberapa pengawal istana segera pergi menuju rumah Abu Nawas. Dan singkat cerita, Abu Nawas pun datang menghadap. "Selamat datang Abu Nawas. Ayo mendekat dan duduk bersamaku," sambut Baginda Raja. "Wah, Paduka terlihat sangat ceria. Saya ikut berbahagia, Paduka. Dan ada apakah gerangan Paduka memanggil hamba?" tanya Abu Nawas. "Oh, tentu saja Abu Nawas. Aku ingin menantangmu sebuah permainan. Jika kamu menang, kamu akan mendapatkan hadiah 1000 dinar. Tapi jika kamu kalah, kamu harus memandikan semua kuda istana selama sebulan. Apakah kamu bersedia?" "Kalau boleh tahu, apa permainannya Paduka?" tanya Abu Nawas penasaran. "Lomba berkemah. Nanti kamu dan aku membuat kemah di alun-alun dengan jarak yang agak berjauhan. Nah, siapa yang kemahnya didatangi tamu paling banyak, dialah pemenangnya," jelas Baginda Raja. Sejenak Abu Nawas terdiam. "Supaya orang-orang tertarik datang ke kemahku, aku akan bercerita lucu," pikir Abu Nawas dalam hati. "Baiklah Paduka, saya siap menerima tantangan," jawab Abu Nawas. "Bagus, nanti malam kita mulai ya," balas Baginda Raja. Dan setelah malam tiba, keduanya mulai membuat kemahnya masing-masing. Kemah Baginda Raja tampak besar dan mewah, lengkap dengan berbagai hidangan. Tentu saja banyak tamu berdatangan, mulai dari rakyat biasa hingga pejabat istana. Suasananya bahkan seperti pasar besar. Semakin malam, tamu semakin ramai. Sedangkan kemah Abu Nawas yang tidak jauh dari sana justru sepi. Tak ada satupun tamu yang datang. Kemahnya kecil dan tidak ada hidangan sama sekali. "Kalau begini aku bisa kalah. Mana mungkin mereka mau datang hanya dengan mendengarkan ceritaku," pikir Abu Nawas. Rencana awalnya gagal. Ia harus memutar otak untuk mencari cara lain. Waktu terus berjalan hingga menjelang subuh. Tiba-tiba muncul ide yang cemerlang.
Aneh bin ajaib, Abu Nawas mengambil korek api lalu membakar kemahnya sendiri. Karena angin malam bertiup kencang, api cepat membesar. Orang-orang yang sedang berpesta di kemah Baginda Raja langsung panik dan berlari menuju kemah Abu Nawas untuk membantu memadamkan api. Bahkan Baginda Raja juga ikut datang karena khawatir. Akhirnya kemah Baginda Raja yang tadinya penuh tamu kini menjadi kosong karena semuanya berkumpul di kemah Abu Nawas. Dan tidak lama kemudian terdengar kumandang azan subuh. "Alhamdulillah!" teriak Abu Nawas kegirangan. Orang-orang pun heran, termasuk Baginda Raja sendiri. "Hei, Abu Nawas, kamu ini sudah gila ya? Kemahmu kebakaran tapi kamu malah senang," kata Baginda Raja. "Ya tentu saja lah Paduka, karena saya memenangkan permainan ini," jawab Abu Nawas. "Loh, maksudmu bagaimana?" tanya Baginda Raja bingung. "Ya lihatlah Paduka, semua tamu Paduka sekarang berada di kemahku." Baginda Raja pun mulai memahaminya, tetapi masih membantah. "Oh, belum tentu Abu Nawas. Jumlah tamu di kemahmu itu sama dengan tamu di kemahku. Jadi tidak ada yang menang." "Paduka salah menghitung. Bukankah Paduka juga datang ke kemahku? Itu berarti jumlah tamuku lebih banyak 1 orang Paduka," jawab Abu Nawas. Dan untuk kesekian kalinya Baginda Raja harus menerima kekalahan. "Kamu memang cerdik Abu Nawas," ucap Baginda Raja. Salah satu kawan Abu Nawas yang berada di situ lalu bertanya, "Hei Abu Nawas, apa kamu tidak rugi membakar kemahmu sendiri hanya untuk memenangkan permainan?" Dengan santai Abu Nawas pun menjawab, "Kawan, harga kemahku itu paling cuma 10 dinar. Sedangkan hadiah yang akan aku dapatkan itu 1000 dinar. Gimana mau rugi coba?" Kawannya pun langsung tertawa sambil memuji kecerdikan Abu Nawas. Kisah selanjutnya, ketularan gila. Dikisahkan Abu Jahil hendak menjenguk kawannya yang sedang dirawat di rumah sakit jiwa. Setibanya di sana, ia langsung menemui kawannya dan mengajaknya berbincang. "Kamu ini terlihat waras, kenapa masih di sini?" tanya Abu Jahil heran. "Aku juga bingung," jawab kawannya. "Padahal aku ini tidak gila loh, tapi para perawat tetap saja menganggapku gila." Mereka pun berbincang panjang lebar. Selama mengobrol, Abu Jahil merasa bahwa kawannya itu memang sudah waras. Ucapannya masuk akal, tidak ngelantur sama sekali. Merasa yakin, Abu Jahil pun memutuskan untuk menemui kepala perawat. Ia pun segera memasuki ruangan kerjanya. "Maaf Tuan, kawan saya itu sudah waras Tuan. Kenapa masih dirawat di sini? Saya sudah mengajaknya bicara dan semua perkataannya normal," kata Abu Jahil menjelaskan. Kepala perawat itu tersenyum tipis dan berkata, "Waduh, Anda ini salah menilai. Kawan Anda itu masih gila." "Memangnya bagaimana cara membedakan antara pasien yang masih gila dan yang sudah waras Tuan?" tanya Abu Jahil penasaran. "Oh itu caranya mudah," jawab kepala perawat. "Kami isi sebuah gentong besar dengan air hingga penuh, lalu kami suruh pasien itu mengurasnya sampai kosong. Sebagai alat bantu, kami hanya memberi 2 pilihan, gayung atau sendok. Terserah mereka mau pakai yang mana." "Oh begitu ya,
kata Abu Jahil sambil manggut-manggut. Kalau saya sih sudah pasti pilih gayung, biar cepat selesai ngurasnya. Kepala perawat langsung menatap Abu Jahil dengan ekspresi yang datar. Kalau orang waras justru tidak memilih gayung, katanya tenang. Lah, kenapa? Justru pakai gayung kan lebih cepat, tanya Abu Jahil mulai tersinggung. Kepala perawat menghela nafas dan menjawab. Karena orang waras itu pasti akan mencabut sumbat gentongnya, bukan malah repot-repot nyedokin airnya keluar. Abu Jahil pun terdiam. Kepalanya perlahan menunduk, wajahnya pun pucat pasi. Melihat reaksi itu, kepala perawat pun berkata, baiklah, sepertinya Anda juga perlu dirawat bersama kawan Anda di sini. Akhirnya Abu Jahil pun ditangkap dan dirawat di rumah sakit jiwa, tepat di kamar sebelah kawannya sendiri. Kisah selanjutnya, Kikir Kematian. Dikisahkan ada seorang kawan Abu Nawas yang sangat suka mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya. Dalam waktu beberapa bulan saja, ia sudah menjadi orang kaya raya. Namun sayangnya, kekayaan itu justru membuatnya berubah menjadi orang yang sangat-sangat pelit. Jangankan untuk mentraktir makan kawan-kawannya, untuk bersedekah saja ia enggan mengeluarkan uang. Karena menurutnya, ia bisa kaya karena sifat kikirnya tersebut. Kalimat yang paling tidak ia sukai di dunia ini adalah berikanlah. Setiap kali mendengar kata itu, wajahnya langsung memerah karena emosi. Pernah suatu hari datang seorang pengemis ke rumahnya. Tuan, berikanlah sedekahmu. Sejak kemarin aku belum makan, Tuan, pinta si pengemis. Berikan, aku tidak suka mendengarnya. Memangnya cari uang itu gampang? Pergi, kalau ingin punya uang ya bekerja, bentak si kikir. Beberapa waktu kemudian ia pergi ke desa tetangga untuk urusan dagang. Saat melewati tepian sungai, kakinya tergelincir dan ia terjatuh ke air. Karena tak bisa berenang, ia pun nyaris saja tenggelam. Orang-orang yang melihat kejadian itu segera berlarian untuk menolongnya. Salah satu dari mereka berteriak sambil mengulurkan tangannya. Kawan, berikanlah tanganmu, nanti akan kutarik ke atas. Namun anehnya, si kikir hanya diam saja dan tubuhnya semakin tenggelam. Tolong aku, teriaknya panik. Iya, sini, akan kutolong. Makanya berikan tanganmu, biar kamu tidak tenggelam, seru si penolong. Tetapi si kikir tetap tak mau mengulurkan tangannya. Ia justru semakin tenggelam. Di saat itulah Abu Nawas datang dan berusaha menolong. Hei kawan, terimalah tanganku, biar aku bisa menarikmu ke atas, kata Abu Nawas. Mendengar kata terimalah, si kikir langsung mengulurkan tangannya. Ia pun berhasil ditarik naik oleh Abu Nawas. Orang-orang yang menyaksikan kejadian itu pun heran. Padahal dari tadi kami sudah berusaha menolongnya, tapi dia sama sekali tak mau memberikan tangannya, kata mereka. Abu Nawas pun tersenyum dan menjawab, kalian ini seperti tidak tahu saja. Dia itu kan orang pelit dan kikir. Kalau kalian bilang berikan, tentu saja dia tidak mau. Mana mungkin orang pelit mau memberikan sesuatu. Lalu kenapa waktu Tuan menolongnya, dia mau? Tanya seseorang. Ya tentu saja maulah, jawab Abu Nawas sambil terkekeh. Orang pelit kan lebih suka mendengar kata terimalah daripada berikanlah.
Mendengar penjelasan itu, semua orang pun tertawa terbahak-bahak melihat kecerdikan Abu Nawas. Kisah selanjutnya, kuil misterius. Di tengah padang pasir yang sunyi, berdiri sebuah kuil penuh rahasia. Seorang rahib mengaku memiliki kekuatan yang luar biasa. Namun jawaban Abu Nawas justru mengguncang kesabarannya. Inilah kisah kuil misterius. Suatu ketika saat Abu Nawas sedang dalam pengembaraannya, ia mendapati sebuah kuil yang berdiri di tengah-tengah padang pasir. Karena penasaran, ia pun mendekati kuil tersebut. Tampaklah seorang rahib sedang duduk bersila melakukan meditasi. Abu Nawas lalu berkata, "Permisi Tuan, boleh saya menumpang sebentar?" Sang rahib pun mempersilahkan dan bertanya kepada Abu Nawas, "Siapa kamu?" "Aku seorang musafir yang sedang dalam pengembaraan Tuan," jawab Abu Nawas. Kemudian sang rahib menyuguhkan minuman untuknya. "Kamu pasti kehausan, ayo silakan diminum," kata sang rahib. Keduanya pun terlibat percakapan, menceritakan pengalaman spiritualnya masing-masing. "Seorang pengembara seperti kamu, supaya lebih sempurna ilmunya harus rajin melakukan meditasi," tutur sang rahib. "Benarkah Tuan? Terus apa yang sudah Tuan dapatkan dengan meditasi yang sering Tuan lakukan ini?" tanya Abu Nawas. "Aku mendapatkan kekuatan spiritual yang tidak dipunyai oleh orang lain," jawab sang rahib. "Wah, Anda sungguh luar biasa Tuan," puji Abu Nawas. "Lalu kekuatan apa saja yang sudah Tuan dapatkan?" "Aku ini bisa melihat orang yang aku kehendaki meskipun jaraknya terpisah oleh lautan. Dan aku bisa mengetahui isi hati seseorang," jawab sang rahib. Kemudian sang rahib pun balik bertanya, "Nah, kalau kamu dengan pengembaraan sucimu itu, kekuatan spiritual apa yang sudah kamu dapatkan?" Abu Nawas pun menjawab, "Wah, jujur Tuan, aku tidak punya kekuatan apapun. Tapi aku pernah mengalami pengalaman spiritual yang sangat mengagumkan Tuan." Sang rahib pun kembali bertanya, "Pengalaman apa itu? Bisa kau ceritakan padaku?" Abu Nawas pun membalas, "Jadi begini Tuan, dalam suatu pengembaraanku, seekor ikan itu pernah menyelamatkan hidupku Tuan." "Wih, itu pengalaman yang menakjubkan. Bagaimana itu bisa terjadi? Coba ceritakan padaku," pinta sang rahib dengan penuh penasaran. "Oh, aku ragu Tuan. Entah apakah ceritaku ini bisa memberi manfaat untuk Tuan," ujar Abu Nawas. Meskipun Abu Nawas berulang kali menolak, sang rahib terus mendesaknya agar ia menceritakan pengalaman tersebut. "Maaf Tuan, tapi aku harus pergi sekarang juga karena harus meneruskan pengembaraanku Tuan," jelas Abu Nawas. Tunggu dulu. Aku tidak akan membiarkanmu meninggalkan kuil ini sebelum kamu menceritakannya," tegas sang rahib. "Baiklah Tuan, akan aku ceritakan. Tapi jangan pernah beritahukan kepada siapapun Tuan ya," kata Abu Nawas mewanti-wanti. "Aku janji tak akan ada orang lain yang tahu," balas sang rahib semakin penasaran. "Jadi begini ceritanya Tuan. Suatu waktu saat aku dalam pengembaraan, aku terdampar di sebuah tempat yang tidak ada satupun orang di situ. Saat itu aku sedang merasakan lapar yang sangat dan tidak tertahankan Tuan. Lalu ketika aku menyusuri tepian pantai, aku mendapati seekor ikan yang lumayan besar.
Aku pun segera memakannya dan menjadikannya sebagai bekal selama 3 hari ke depan, kata Abu Nawas. Mendengar hal itu, sang rahib pun spontan menjadi emosi dan segera mengusir Abu Nawas dari kuilnya. Kisah selanjutnya. Pada suatu ketika, Baginda Raja tampak termenung di atas singgasananya. Ia sedang dilanda masalah besar yang membuatnya sulit tidur. Namun, hanya Baginda Raja sendiri yang tahu apa yang sebenarnya sedang ia hadapi. Ia sengaja merahasiakan masalah itu, baik dari penasehat istana maupun dari Abu Nawas, sahabatnya yang biasanya menjadi tempat berkeluh kesah. Ingin rasanya Baginda Raja melupakan beban yang menimpanya. Kalau bisa lari dari masalah itu, tentu ia akan melakukannya. Namun kenyataannya, masalah tersebut seakan-akan selalu mengikutinya kemanapun ia pergi. Dan sejak saat itu, Baginda Raja sering terlihat melamun sendiri. Hingga pada suatu hari, penasehat istana memberanikan diri mendekati Baginda Raja. "Maaf, Paduka yang mulia. Belakangan ini saya perhatikan Paduka terlihat murung. Saya khawatir Paduka akan jatuh sakit. Apakah ada sesuatu yang sedang dipikirkan?" tanya penasehat istana. "Ah, tidak apa-apa. Aku baik-baik saja. Kamu urusi saja pekerjaanmu," jawab Baginda Raja sambil memalingkan wajahnya. Penasehat istana itu pun hanya terdiam. Ia merasakan bahwa sang raja sedang menghadapi masalah yang besar. Namun karena Baginda Raja tidak mau berterus terang, ia pun tak berani membujuk lebih jauh. Semakin hari, sikap Baginda Raja semakin tertutup. Bahkan kini ia enggan menerima tamu. Hal itu membuat para pejabat istana merasa sangat khawatir. Apa yang harus kita lakukan? Semakin hari, Baginda Raja terlihat mengkhawatirkan. Ini sangat buruk untuk kondisinya. Jangan sampai Baginda Raja jatuh sakit, ujar salah satu menteri. "Iya, saya juga cemas. Dan saya juga sudah mencoba membujuknya agar bercerita. Tapi Baginda Raja malah memalingkan wajahnya. Beliau memilih untuk menutup diri," timpal penasehat istana yang lain. "Nah, begini saja, saya ada saran. Bagaimana kalau kita sampaikan masalah ini kepada Abu Nawas? Biasanya Abu Nawas kan tahu cara mengatasi masalah Baginda Raja," kata salah satu menteri. "Wah, saya setuju kalau itu," ujar menteri yang lain. Maka beberapa menteri pun pergi ke rumah Abu Nawas. Melihat kedatangan mereka, Abu Nawas pun tampak terkejut. "Biasanya yang datang adalah prajurit istana. Kenapa sekarang kalian yang datang?" tanya Abu Nawas. "Kami kesini bukan atas perintah Baginda Raja, Abu Nawas, tapi atas inisiatif kami sendiri," jawab mereka. Para menteri kemudian menceritakan kondisi Baginda Raja yang semakin memburuk. "Oh, jadi begitu. Baiklah, aku akan mencoba menghiburnya. Ayo kita ke istana sekarang," kata Abu Nawas. Dan setibanya di istana, Abu Nawas pun langsung menghadap sang raja. Ia mulai menceritakan kisah-kisah jenaka dengan harapan Baginda Raja bisa tertawa dan merasa terhibur. Namun tak ada reaksi apapun dari Baginda Raja. Ia hanya terdiam lalu pergi masuk ke dalam kamar. Para menteri segera menghampiri Abu Nawas. "Bagaimana ini Abu Nawas? Kamu lihat sendiri kan keadaannya?" Iya, aku juga khawatir. Ya sudah, biarkan aku pulang. Aku akan memikirkan cara untuk mengatasi masalah ini,"
jawab Abu Nawas. Dan setibanya di rumah, Abu Nawas terus memikirkan solusi terbaik. Setelah berpikir cukup lama, akhirnya ia menemukan ide yang cemerlang. Keesokan harinya, Abu Nawas pergi ke pasar. Di hadapan banyak orang ia berteriak, "Apakah di antara kalian ada yang bisa memasukkan seekor unta ke dalam lubang jarum?" Orang-orang yang mendengar itu tentu saja terheran-heran. Salah satu dari mereka pun berkata, "Mana mungkin bisa, Abu Nawas, itu hal yang mustahil." Namun Abu Nawas menjawab dengan lantang, "Tidak ada yang mustahil, jangankan saya, anak kecil pun bisa melakukannya." "Kalau begitu buktikanlah kepada kami," tantang mereka. "Maaf kawan-kawan, saya hanya bisa membuktikannya di hadapan Baginda Raja," balas Abu Nawas. Dan sejak saat itu, setiap kali Abu Nawas berada di keramaian, ia selalu menyuarakan hal yang sama. Sampai akhirnya kabar itu sampai juga ke telinga Baginda Raja. Awalnya sang raja tidak terlalu memperdulikan, tapi lama-kelamaan rasa penasaran itu pun mulai tumbuh. Maka Baginda Raja memerintahkan prajurit istana untuk memanggil Abu Nawas. Sesampainya di istana, Baginda Raja langsung bertanya, "Wahai Abu Nawas, aku dengar kamu bisa memasukkan seekor unta ke dalam lubang jarum. Benar seperti itu?" "Benar, Paduka Yang Mulia," jawab Abu Nawas. "Bagaimana mungkin? Itu kan perkara yang mustahil." "Paduka, di dunia ini tidak ada yang mustahil," balas Abu Nawas. "Baiklah, kalau kamu memang bisa, buktikan sekarang." "Caranya mudah, Paduka. Kita tinggal membuat jarum yang lubangnya lebih besar daripada seekor unta. Nah, dengan begitu kita bisa memasukkannya dengan mudah. Bahkan anak kecil pun bisa, Paduka." Baginda Raja terdiam sejenak, lalu berkata, "Kalau caranya begitu, semua orang pun bisa. Artinya kamu telah menipu rakyat dan juga menipuku." "Paduka, saya tidak pernah menipu siapapun. Saya juga tidak pernah bilang bahwa jarum yang saya maksud itu adalah jarum yang kecil." Baginda Raja pun akhirnya tertawa kecil. "Iya, itu benar. Tapi apa maksud dari pernyataanmu ini, Abu Nawas?" Abu Nawas pun tersenyum dan menjawab, "Sebenarnya, Paduka Yang Mulia, saya ini ingin menunjukkan bahwa sebesar apapun masalah yang kita hadapi, jika hati kita lebih besar dan lebih luas dalam menghadapinya, maka masalah itu akan terasa ringan. Bukankah tadi Paduka merasa mustahil seekor unta bisa masuk ke dalam lubang jarum? Namun ketika saya jelaskan, Paduka mulai percaya kan? Begitu juga dengan masalah hidup, Paduka. Kalau hati kita sempit, pikiran pun ikut sempit. Tapi jika hati kita luas, maka kita akan bisa berpikir jernih dan menemukan solusinya. Nah, itulah gambaran seekor unta yang bisa masuk ke dalam lubang jarum. Permasalahannya itu bukan pada besar masalahnya, tapi pada sempit atau luasnya hati kita saat menghadapinya, Paduka." Baginda Raja pun terdiam dan merenungi kata-kata Abu Nawas. Suasana menjadi hening sejenak. "Terima kasih Abu Nawas, kamu telah menyadarkanku," ujar Baginda Raja pada akhirnya. "Selama ini aku memang sedang dilanda masalah, Abu Nawas, dan aku menghadapinya dengan hati yang sempit, sehingga pikiranku pun ikut buntu." Dan sejak kejadian itu, Baginda Raja pun mulai terlihat ceria kembali. Ia tak lagi murung seperti sebelumnya. Sebab permasalahan bukan untuk dihindari, melainkan dihadapi dengan hati yang besar. Maka solusi pun akan muncul dari pikiran yang jernih.
kisah selanjutnya. Hakim orang munafik. Bagaimana rasanya jika kamu berniat menjebak orang lain, tetapi justru terjatuh ke dalam lubang yang kamu gali sendiri? Itulah yang dialami oleh Abu Jahil, seorang pria yang merasa dirinya paling suci, meskipun hatinya penuh dengan kelicikan. Ia mendatangi Abu Nawas untuk mencari pembelaan atas kezaliman yang ia buat-buat. Namun ia tidak menyadari bahwa satu kalimat hinaannya justru menjadi senjata makan tuan yang paling mematikan. Simak bagaimana Abu Nawas membalas makian dengan sebuah pengakuan cerdik yang membuat si munafik lari terbirit-birit karena malu. Diceritakan ada seorang pria berperangai buruk bernama Abu Jahil. Suatu hari ia tertimpa masalah besar yang sebenarnya adalah buah dari ulahnya sendiri. Akhirnya ia berniat mencelakai tetangganya. Namun rencana jahat itu justru berbalik menyerang dirinya. Dan anehnya, alih-alih sadar, Abu Jahil malah merasa dizalimi. Ia pun berencana mengadu kepada Abu Nawas. Dalam hati ia berkata, Abu Nawas pasti akan membela aku. Dia itu kan kawan dekatku. Maka pergilah ia ke rumah Abu Nawas untuk meminta bantuan. Sesampainya di sana, Abu Jahil langsung menumpahkan keluh kesahnya di ruang tamu. Abu Nawas, aku dizolimi oleh tetanggaku. Aku menuntut keadilan. Aku ingin kamu menjadi hakim untuk menuntaskan perkara ini, Abu Nawas, pinta Abu Jahil dengan nada memelas. Abu Nawas mendengarkan dengan seksama. Namun ia tak lantas percaya. Ia tahu betul watak asli Abu Jahil yang licik. Meskipun begitu, Abu Nawas menyanggupi permintaan itu. Baiklah Abu Jahil, tunggu aku di rumahmu besok pagi, ujar Abu Nawas meyakinkan. Dan keesokan harinya Abu Jahil dan tetangganya sudah bersiap menunggu kedatangan sang hakim. Namun sejak matahari terbit hingga terbenam, sosok Abu Nawas tak kunjung terlihat. Abu Nawas sengaja tidak menepati janjinya. Hal ini tentu saja membuat Abu Jahil meradang dan merasa dipermalukan. Benar-benar kurang ajar. Ucapan Abu Nawas ternyata tidak bisa dipercaya, umpatnya kesal. Hari berikutnya, dengan nafas tersengal karena amarah, Abu Jahil kembali mendatangi rumah Abu Nawas. Begitu pintu terbuka, ia langsung meluapkan emosinya. Aku belum pernah menemui pembohong sepertimu, Abu Nawas. Kalau saja Baginda Raja tahu kamu adalah pembohong besar, aku yakin kamu akan diangkat menjadi hakim khusus untuk orang-orang munafik, teriak Abu Jahil penuh hinaan. Bukannya marah atau meminta maaf, Abu Nawas justru tersenyum dengan tenang. Jawaban yang keluar dari mulutnya justru membuat Abu Jahil bungkam seketika. Oh iya, benar sekali apa yang kamu katakan, Abu Jahil. Aku memang ditakdirkan untuk menjadi hakim bagi orang-orang munafik, ujar Abu Nawas dengan santai. Ya pantas saja, kamu begitu menggebu-gebu ingin menemuiku sejak kemarin. Sekarang katakan kepadaku, perkara apa yang ingin kamu adukan kepada hakimmu ini? Mendengar jawaban telak itu, jantung Abu Jahil seakan berhenti berdetak. Ia tersadar bahwa dengan mendatangi Abu Nawas untuk meminta keadilan, ia secara tidak langsung mengakui bahwa dirinya adalah orang munafik. Karena tak ingin dipermalukan lebih jauh oleh sindiran tajam Abu Nawas, Abu Jahil buru-buru berbalik arah dan pergi meninggalkan rumah itu tanpa sepatah kata pun, menanggung malu yang luar biasa.
kisah selanjutnya. Tersebutlah di negeri Baghdad, hiduplah seorang saudagar yang sangat pelit. Ia adalah tetangga Abu Nawas. Padahal kekayaannya itu sangat berlimpah. Rumahnya megah dan mewah, berdiri kokoh di antara rumah-rumah tetangganya yang kumuh. Namun demikian, ia tak memiliki rasa belas kasihan. Melihat para tetangganya hidup dalam kemiskinan, ia justru memandang mereka sebelah mata dan enggan bersedekah walaupun hanya sedikit. Abu Nawas yang tidak suka dengan sifat tetangganya yang fakir itu pun berniat mengerjainya. Beberapa hari kemudian, Abu Nawas datang ke rumah sang saudagar. Sesampainya di depan gerbang, ia berteriak mengucapkan salam. "Assalamualaikum, izinkan saya masuk, Tuan." Mendengar ada yang berteriak dari luar, sang tuan rumah pun menghampirinya. Ternyata yang datang adalah Abu Nawas. Ia pun langsung menyambutnya dengan ramah walau hanya berbasa-basi. "Waalaikumsalam Abu Nawas. Ayo silakan masuk. Tumben kamu main ke rumah saya," ucapnya. Setelah dipersilakan duduk di ruangan tamu, Abu Nawas pun berkata, "Saya ada sesuatu yang penting yang ingin saya bicarakan, Tuan." "Apa itu Abu Nawas?" tanyanya penasaran. "Jadi begini, Tuan, saya ingin membuat pengakuan. Saya telah mencuri ayam dan saya ingin bertobat, Tuan. Maafkanlah dosa saya, Tuan," ucap Abu Nawas dengan nada memelas. "Aduh Abu Nawas, saya tidak bisa mengampuni dosamu. Hanya Tuhan yang bisa melakukannya," jawab tetangganya. "Lalu apa yang harus saya lakukan dengan ayam curian ini, Tuan?" tanya Abu Nawas. "Ya, kembalikan saja ayam itu kepada pemiliknya, Abu Nawas," jawab si tetangganya. "Oh begitu ya, Tuan. Tapi maukah Tuan mengambil ayam ini?" tanya Abu Nawas. "Oh tidak Abu Nawas, saya kan sudah bilang, kembalikan saja kepada pemiliknya," ucap tetangganya menegaskan. "Jadi Tuan benar-benar tidak mau menerima ayam ini?" tanya Abu Nawas sekali lagi. "Sekali tidak tetap tidak Abu Nawas," jawabnya mulai emosi. "Benar nih, Tuan tidak mau?" tanya Abu Nawas memastikan. "Ya, betul, saya tidak mau Abu Nawas." "Oh ya sudahlah Tuan, tapi bagaimana kalau nanti pemiliknya bersikeras tidak mau menerima ayam ini, Tuan?" tanya Abu Nawas kembali. "Begini saja Abu Nawas, kalau pemilik ayam itu tetap tidak mau menerimanya, kamu bawa pulang saja ayam itu dan rawatlah baik-baik," jawab si tetangga. "Oh begitu ya Tuan, baiklah Tuan, terima kasih atas sarannya," kata Abu Nawas sambil tersenyum. Dan kemudian Abu Nawas pun pulang ke rumahnya dengan membawa ayam. Sementara itu si tetangga masuk ke dalam rumah. Tapi begitu ia sampai di halaman belakang, betapa terkejutnya dia. Ayamku hilang satu." Seketika ia pun sadar. Wah, kurang ajar Abu Nawas. Ternyata ayam yang dia curi itu ayamku sendiri, geramnya dalam hati. Dan keesokan harinya, saudagar itu pun langsung mendatangi rumah Abu Nawas. "Hei Abu Nawas, ayam yang kamu curi itu ternyata ayamku ya? Cepat kembalikan," teriaknya penuh emosi. "Oh tidak bisa Tuan," jawab Abu Nawas santai. "Tuan sendiri kan yang telah memberikannya kepadaku. Padahal sudah berulang kali aku menawarkan agar Tuan mau menerima ayam itu. Tapi Tuan selalu menolaknya. Bahkan Tuan menyarankan agar aku membawanya pulang dan merawatnya. Ya, jadi aku ikuti saran Tuan. Dan lagian, ayamnya juga sudah aku potong dan kujadikan ayam goreng," lanjut Abu Nawas. Abu Nawas, akan kubalas perbuatanmu nanti," teriak tetangganya marah dan geram. Ia pun pergi meninggalkan rumah Abu Nawas.
kisah selanjutnya. Pada suatu ketika, Baginda Raja kedatangan 3 orang tamu dari desa. Ketiga orang ini adalah Ahmad, Zulfikar, dan Wahab. Mereka sedang mengalami permasalahan yang cukup rumit, dan karena itulah mereka datang untuk meminta solusi kepada Baginda Raja. "Memangnya apa permasalahan yang membuat kalian bingung seperti itu?" tanya Baginda Raja. Salah satu dari mereka, Ahmad, menjawab, "Ampun Paduka yang mulia, saya mempunyai 3 ekor kambing betina Paduka, dan teman saya Zulfikar memiliki 1 ekor kambing jantan. Kami berdua sepakat menitipkan semua kambing itu kepada Wahab untuk dikembangbiakan Paduka. Dan kami juga sudah membuat kesepakatan bahwa jika kambing-kambing itu beranak, maka keuntungannya akan dibagi 3 Paduka. Nah, adapun pembagiannya adalah sebagai berikut Paduka. Saya mendapat separuh dari jumlah kambing yang ada. Zulfikar mendapatkan 1/3 dan Wahab mendapatkan 1/8 Paduka," jelas Ahmad. "Lalu apakah kambingnya sudah beranak pinak?" tanya Baginda Raja. "Sudah Paduka yang mulia," jawab Ahmad. "Bahkan sekarang jumlahnya sudah mencapai 23 ekor Paduka. Nah, dengan jumlah tersebutlah kami menjadi bingung bagaimana cara membaginya sesuai dengan kesepakatan." Mendengar keluhan itu, Baginda Raja pun terdiam dan mulai berpikir. Membagi 23 ekor kambing sesuai perjanjian tentu bukan hal yang mudah. Jika Ahmad mendapatkan 1/2, berarti ia mendapatkan 11,5 ekor. Dan Zulfikar yang mendapatkan 1/3 berarti memperoleh 7/2/3 ekor. Dan sedangkan Wahab yang mendapatkan 1/8 berarti hanya 27/8 ekor. Tentu tidak mungkin membagi kambing dengan cara dipotong-potong begitu, pikir Baginda Raja. Yang ada justru akan makin rumit. Para pejabat dan menteri yang hadir pun tak sanggup memecahkan masalah itu. Melihat keadaan tersebut, Baginda Raja pun akhirnya memutuskan untuk memanggil Abu Nawas. "Mungkin Abu Nawas bisa mengatasi masalah ini," gumam Baginda Raja dalam hati. Lalu Baginda Raja menyuruh prajurit untuk memanggil Abu Nawas ke istana. Dan benar saja, tak lama kemudian datanglah Abu Nawas menghadap. "Ampun Paduka yang mulia, ada gerangan apa Paduka memanggil hamba?" tanya Abu Nawas. Baginda Raja pun kemudian menjelaskan permasalahan yang sedang dihadapi oleh Ahmad, Zulfikar, dan Wahab. "Oh, kalau begitu sih gampang Paduka," jawab Abu Nawas santai. "Insya Allah saya bisa menyelesaikannya dengan adil. Saya minta tolong kambing-kambingnya dibawa masuk ke dalam istana," lanjut Abu Nawas. Dan akhirnya ke-23 kambing itu dituntun masuk ke dalam istana. Setelah menghitung ulang dan memastikan jumlahnya benar, Abu Nawas kemudian berkata, "Paduka yang mulia, izinkan saya meminjam 1 ekor kambing milik Paduka." Baginda Raja pun meminjamkan 1 ekor kambing, sehingga jumlahnya menjadi 24 ekor. Nah, sekarang jumlahnya 24. Untuk Ahmad, karena Anda mendapatkan setengah bagian, silakan ambil 12 ekor kambing, ujar Abu Nawas. Ahmad pun mengambil 12 ekor kambing. Nah, untuk Zulfikar, karena Anda mendapatkan 1/3, maka silahkan ambil 8 ekor, lanjut Abu Nawas. Zulfikar pun mengambil bagiannya. Untuk Pak Wahab, karena Anda mendapatkan 1/3, silahkan Anda ambil 3 ekor kambing, kata Abu Nawas. Wahab pun juga mengambil bagiannya. Nah, sekarang tinggal 1 ekor. Karena kambing itu saya pinjam dari Paduka Raja, maka saya kembalikan lagi ke Paduka, jelas Abu Nawas. Dengan demikian, semuanya mendapatkan hak sesuai dengan kesepakatan tanpa harus memotong-motong kambing. Ketiga orang itu pun merasa puas dengan solusi yang diberikan oleh Abu Nawas. Mereka berterima kasih dan kembali ke rumah masing-masing.
Baginda Raja juga berterima kasih kepada Abu Nawas dan memberikan hadiah karena telah membantu menyelesaikan persoalan rakyatnya. Kisah selanjutnya, memuliakan kotoran raja. Pernahkah kamu membayangkan seseorang bisa lolos dari hukuman mati hanya karena alasan konyol tentang kotoran manusia? Ya, di zaman keemasan Baginda Raja Harun Ar-Rasyid, sebuah pelanggaran protokol kerajaan yang menjijikan hampir saja membuat kepala Abu Nawas melayang. Namun dengan kecerdikan yang di luar nalar, ia berhasil mengubah amarah sang raja menjadi tawa terbahak-bahak. Bagaimana cara Abu Nawas memuliakan kotoran sang raja demi menyelamatkan nyawanya sendiri? Simak kisah kocak lengkapnya berikut ini. Konon, pada zaman Raja Harun Ar-Rasyid, sebelum fasilitas toilet modern ada, orang-orang terbiasa menggunakan sungai untuk buang hajat. Suatu hari, sang raja merasa perutnya mulas tak tertahankan. Tanpa menunggu lama, beliau meminta para pengawal untuk mendampinginya ke sungai guna menuntaskan hajatnya. Kebetulan aliran sungai di tempat itu mengalir dari arah utara ke arah selatan. Sudah menjadi peraturan tak tertulis bahwa jika raja sedang buang hajat, rakyat dilarang keras melakukannya di sebelah utara posisi raja. Hal ini dilakukan agar kotoran rakyat tidak mengalir ke selatan dan mengenai tubuh sang raja. Siapapun yang melanggar akan dijatuhi hukuman yang berat. Namun aturan itu tampaknya tidak berlaku bagi Abu Nawas. Dengan santainya, ia ikut buang hajat di sebelah utara, tak jauh dari posisi raja. Saat sedang asyik menuntaskan hajatnya, tiba-tiba sebuah benda lunak menyenggol pantat sang raja. Terkejut, sang raja pun langsung memegang benda tersebut. Alangkah murkanya beliau ketika menyadari bahwa benda itu adalah kotoran manusia. Wajah sang raja seketika memerah karena geram. Beliau segera memerintahkan pengawal untuk menyisir sungai ke arah utara dan menangkap pelakunya. Benar saja, para pengawal menemukan Abu Nawas yang sedang duduk santai di pinggir sungai. Tanpa ampun, ia langsung diringkus dan diseret ke hadapan raja untuk menerima hukuman. "Kamu ini memang keterlaluan, Abu Nawas. Berani-beraninya kamu buang hajat di sebelah utaraku. Sampai-sampai kotoranmu mengenai tubuhku. Ini adalah pelecehan terhadap harga diri seorang raja," bentak sang raja murka. "Maaf Paduka, tunggu sebentar," potong Abu Nawas dengan tenang. "Pokoknya tidak ada ampun bagimu kali ini, Abu Nawas," teriak sang raja semakin geram. "Tunggulah sebentar Paduka. Tolong beri saya kesempatan untuk menjelaskan. Saya melakukan itu semua justru karena saya ini sangat menghormati engkau Paduka," ujar Abu Nawas dengan wajah meyakinkan. Mendengar itu, Baginda Raja Harun Ar-Rasyid pun tertegun sejenak. "Perbuatan menjijikan seperti itu kamu bilang menghormatiku? Bagaimana logikanya?" tanya sang raja keheranan. "Begini Paduka yang mulia, selama ini setiap kali Paduka berjalan, baik bersama rakyat maupun pengawal, tidak ada satupun dari kami yang berani mendahului langkah Paduka. Begitu pula dengan hamba Paduka. Hamba selalu menjaga tata krama dan sopan santun dengan tidak berjalan di depan Paduka." "Ya, itu bagus. Tapi apa hubungannya dengan perbuatanmu sekarang?" tanya Baginda Raja lagi. "Justru itu Paduka yang mulia.
Hamba tidak ingin kotoran hamba bersikap kurang ajar Paduka. Jika hamba buang hajat di sebelah selatan Paduka, maka kotoran hamba akan mengalir lebih dulu mendahului kotoran Paduka. Hamba tidak ingin kotoran hamba dianggap tidak sopan karena berani berjalan mendahului kotoran Paduka yang mulia. Maka dari itu Paduka, hamba memilih di sebelah utara agar kotoran hamba tetap berada di belakang kotoran Paduka. Semua ini hamba lakukan demi menjaga kehormatan kotoran Paduka, jelas Abu Nawas panjang lebar. Mendengar penjelasan yang sangat tidak masuk akal namun cerdik itu, kemarahan Raja Harun ar-Rasyid pun seketika luntur. Beliau justru tertawa terbahak-bahak melihat bagaimana Abu Nawas bisa memutarbalikkan logika hingga ke urusan kotoran sekalipun. Dan alih-alih dihukum, Abu Nawas malah diberi hadiah karena alasan lucunya telah berhasil menghibur sang raja. Kisah selanjutnya. Pada suatu pagi yang cerah di Baghdad, suasana istana begitu sibuk. Para pengawal berbaris, pelayan istana mondar-mandir, dan para menteri sedang sibuk rapat membahas kekeringan yang melanda ladang-ladang warga. Namun ada satu hal yang membuat semua orang gelisah. Menteri yang bertanggung jawab atas masalah air justru sedang sibuk menghitung jumlah bulu hidung unta di halaman istana. Namanya Tuan Komar, seorang lelaki bertubuh besar dengan kumis tebal dan wajah selalu penuh percaya diri, meski otaknya pas-pasan. Ia baru saja diangkat menjadi menteri urusan pengairan dan irigasi. Yang membuat rakyat heran, Tuan Komar itu tidak pernah sekolah tentang pertanian, tidak paham saluran air, dan bahkan pernah mengatakan bahwa sumur lebih baik ditaruh di atap rumah agar airnya turun sendiri. Tapi anehnya ia tetap menjadi menteri. Dan rupanya Tuan Komar adalah sepupu daripada Abu Jahil, penasihat kerajaan yang terkenal licin seperti belut yang disiram minyak. Abu Jahil lah yang membujuk baginda raja agar memberikan jabatan penting itu kepada saudaranya. Katanya, Paduka, lebih baik menunjuk orang yang bisa dipercaya daripada orang yang terlalu pintar. Yang pintar bisa memberontak Paduka, tapi yang tidak terlalu pintar akan setia. Baginda raja yang sedang kelelahan karena sakit kepala saat itu pun menyetujui tanpa berpikir panjang. Maka dimulailah bencana nasional berskala kecil. Saluran irigasi yang dulunya lancar kini dialihkan ke kebun pribadi Tuan Komar. Air sungai dibendung seenaknya. Bahkan bendungannya dibangun dari kantong gandum yang ia temukan di gudang istana. Karena laporan yang ditulisnya aneh dan sulit dimengerti, para pejabat lain pun hanya bisa mengangguk dan pura-pura paham. Namun rakyat mulai mengeluh. Sawah-sawah kering, ladang rusak, dan sumur menjadi dangkal. Para petani datang ke masjid dan bertanya kepada Abu Nawas, satu-satunya orang yang masih waras di kota itu. Abu Nawas, kata seorang petani tua, sawah kami mati. Kami tidak butuh uang, kami ini butuh air, Abu Nawas. Tapi air itu dikurung oleh orang yang bahkan tidak tahu perbedaan antara irigasi dan air seni. Abu Nawas pun mengelus janggutnya, tersenyum cerdik seperti biasa. Ini sih lebih parah dari sekedar kebodohan. Ini kesalahan struktural, gumamnya. Ia pun mulai merancang sebuah rencana untuk membongkar ketidakpecusan sang menteri tanpa membuat istana murka. Dan keesokan harinya Abu Nawas pun mendatangi istana dan meminta audiensi dengan baginda raja. Paduka yang mulia, kata Abu Nawas, izinkan hamba membuat sayembara untuk para menteri Paduka.
agar semua rakyat tahu siapa yang paling layak dihormati. Bukan untuk mempermalukan Paduka, tapi ini justru untuk menunjukkan kehebatan para pejabat Paduka. Baginda Raja yang hari itu sedang senang karena mimpi tentang kolam kurma langsung menyetujuinya. Dan 3 hari kemudian semua menteri dikumpulkan di alun-alun. Ribuan rakyat datang menonton. Di atas panggung berdiri Abu Nawas dengan 2 benda aneh di tangannya, sebuah kendi tanah liat dan 1 sepatu bot berlubang. Abu Nawas membuka acara dengan penuh semangat. Wahai para menteri, saya ingin menguji kemampuan kalian dalam logika dan fusionalitas. Nah, ini adalah kendi dan sepatu. Keduanya bisa menampung air, tapi hanya satu yang cocok untuk mengairi ladang. Silahkan beri pendapat kalian. Semua menteri pun menjawab dengan mantap. Oh, kendi, tentu saja. Tapi Tuan Komar dengan dada membusung dan wajah yang sok yakin berkata, sepatu, karena bentuknya memanjang dan bisa disusun seperti solokan. Rakyat pun terdiam. Ada yang tertawa kecil, ada yang merasa ingin menutup wajah dengan sorban. Abu Nawas pun menahan tawa dan berkata dengan tenang, wah, menarik ini. Maka dengan sepatu itulah mari kita bangun waduk nasional. Kita bisa minta rakyat menyumbangkan sepatu mereka. Waduk sepatu, wah ini proyek pertama di dunia. Beberapa menteri mulai terbatuk menahan tawa. Tapi Abu Jahil yang berdiri di dekat Baginda Raja langsung menyipitkan matanya. Ia sadar ini bukan sekedar lelucon, tapi serangan halus terhadap keluarganya. Baginda Raja yang mendengar itu pun mulai tersadar. Ia memandangi Tuan Komar dengan ekspresi ragu. Wahai Menteri Komar, coba jawab pertanyaanku ini. Kalau air hujan jatuh dari langit, kemana air itu akan mengalir? Kata Baginda Raja. Tuan Komar pun menjawab dengan lantang. Tentu ke istana Paduka yang mulia, karena istanalah adalah tempat tertinggi dan termulia. Tiba-tiba seekor burung yang lewat di atas panggung buang kotoran tepat di kepala Tuan Komar. Rakyat pun tak bisa menahan tawa. Abu Nawas menunduk hormat dan berkata, wahai Paduka yang mulia, barangkali ini pertanda dari langit Paduka. Kalau yang naik ke atas tidak layak, maka yang jatuh ke bawah adalah kehormatan rakyat Paduka. Baginda Raja pun terdiam cukup lama. Ia akhirnya menarik nafas panjang dan berkata, Tuan Komar, pulanglah, tapi bukan ke rumahmu, tapi ke ladang rakyat. Belajarlah dari mereka. Dan kamu Abu Jahil, lain kali jangan titipkan kebodohan atas nama kepercayaan. Tuan Komar pun akhirnya dicopot dari jabatannya dan diberi tugas baru sebagai pengumpul lumpur untuk proyek pupuk organik, yaitu jabatan yang lebih sesuai dengan kemampuan dan tentu saja tidak terlalu membahayakan siapa-siapa. Sementara itu Abu Nawas pun kembali ke masjidnya. Seperti biasa, ia duduk tenang tersenyum sambil berkata, kalau dunia ini diatur oleh saudara pejabat, maka air pun akan disuruh naik ke langit hanya demi menjaga harga diri. Kisah selanjutnya, rezeki yang terbuang. Seorang pemuda miskin hampir saja mendapatkan 2 rezeki besar sekaligus, harta berlimpah dan pasangan hidup. Namun karena satu sifat buruk yang ia anggap sepele, semua itu lenyap begitu saja dan jatuh ke tangan orang lain. Apa sebenarnya kesalahan fatal pemuda ini? Dan inilah kisah lengkapnya. Suatu ketika, Baginda Raja mengajak Abu Nawas untuk menemaninya keliling kota Baghdad. Mereka berjalan menyusuri lorong-lorong sempit dan tempat-tempat terpencil
hingga sampailah mereka di sebuah rumah kecil milik seorang pemuda miskin. "Wahai anak muda, bolehkah kami menumpang istirahat sebentar?" tanya Baginda Raja. "Oh, silakan, Paduka Yang Mulia," jawab si pemuda dengan sopan. Di tempat itu, Baginda Raja dan Abu Nawas memperhatikan tingkah laku si pemuda. Anak muda itu terlihat giat bekerja, namun hidupnya tetap miskin. "Pemuda ini rajin bekerja. Andai aku memberinya harta, pasti hidupnya tak akan sengsara," kata Baginda Raja kepada Abu Nawas. "Oh, belum tentu, Paduka," sahut Abu Nawas. "Karena yang saya dengar, meskipun ia giat bekerja, dia itu kurang amanah dan juga kurang mensyukuri nikmat, Paduka. Dan itulah sebabnya hidupnya selalu susah." "Lalu apa yang harus aku lakukan, Abu Nawas?" tanya Baginda Raja. "Nah, saya punya ide untuk mengujinya, Paduka. Jika dia amanah, rezekinya akan datang sendiri," jawab Abu Nawas. Dan keesokan harinya, pemuda itu pun dipanggil ke istana. "Wahai anak muda, aku punya tugas untukmu," kata Baginda Raja. "Hamba siap, Paduka Yang Mulia," jawab si pemuda. "Kamu berikanlah surat ini kepada saudagar kaya di kota seberang, dan ini upah untuk ongkos perjalananmu," ujar Baginda Raja sambil menyerahkan surat dan sejumlah uang. Pemuda itu pun pamit dan meninggalkan istana. Namun setibanya di rumah, ia justru menyerahkan surat tersebut kepada tetangganya. "Woi kawan, bisakah kamu mengantarkan surat ini kepada saudagar kaya di kota seberang?" pintanya. Karena percaya, tetangga pun menyanggupinya. Namun ongkos perjalanan yang diberikan Baginda Raja tidak ia serahkan. "Akhirnya aku dapat uang tanpa lelah bekerja," kata si pemuda dalam hati dengan senang. Dan keesokan harinya pemuda itu kembali dipanggil ke istana. "Apakah kamu sudah menyampaikan suratku?" tanya Baginda Raja. "Sudah, Paduka Yang Mulia," jawab pemuda berbohong. "Ah, bagus. Ini ada hadiah untukmu," kata Baginda Raja sambil memberikan sebuah semangka besar. Pemuda itu pun pulang dengan perasaan kecewa. "Diundang ke istana cuma diberi semangka," gerutunya. Di tengah perjalanan ia bertemu seorang pengemis tua. Tanpa pikir panjang, ia memberikan semangka itu. "Ambillah, aku tidak membutuhkannya," kata si pemuda. Seminggu kemudian, pemuda itu kembali dipanggil ke istana. Betapa terkejutnya ia saat melihat tetangganya yang dulu ia minta tolong kini tampil kaya raya dengan istri yang cantik. Begitu pula pengemis tua itu kini berpakaian indah dan hidup berkecukupan, sementara dirinya tetap miskin. Mereka semua lalu menghadap Baginda Raja. "Wahai pemuda, ternyata benar apa kata Abu Nawas. Kamu itu tidak amanah dan kurang mensyukuri nikmat. Selama sifat itu masih ada, hidupmu akan terus susah, pemuda," kata Baginda Raja. "Maaf, Paduka, hamba tidak mengerti apa maksud Paduka," jawab si pemuda kebingungan. Baginda Raja kemudian menjelaskan. "Begini, pemuda, surat yang aku titipkan kepadamu itu berisi perintah kepada saudagar kaya agar menikahkan putrinya dengan pembawa surat itu, sekaligus mewariskan seluruh hartanya. Nah, karena kamu tidak amanah, tetanggamu lah yang kini menjadi menantunya. Adapun semangka yang aku berikan, di dalamnya aku selipkan intan dan berlian. Namun kamu tidak mensyukuri nikmat, kamu memberikannya kepada pengemis tua, maka dialah yang kini mendapatkan rezeki itu." Mendengar penjelasan tersebut, pemuda itu hanya terdiam, menyesali semua perbuatannya.